Vecino ditawar free agent oleh Lazio, dan Sensi katanya akan dibalikin ke Sassuolo, akan jadi bagian dari Fratesi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Gara-gara selesai Supercopa kemarin, Dybala pelukan sama Lautaro Martinez, terus sempet ada momen juga dia ketemu Marotta dan banyak wartawan yang ngambil fotonya. Lalu kemudian keesok harinya berita-berita di Italia rame mengisukan Dybala dikait-kaitkan dengan Inter. Ada beberapa banyak indikator. Pertama, Marotta sendiri memang pengagum besar Dybala. Waktu dia awal masuk Inter dia pengen nuker dengan Icardi, bahkan waktu di Juve dia juga yang bawa Dybala. Kemudian dia ahlinya free agent. Tapi kalau gua pribadi nggak begitu seneng sih. Kalau teman-teman lihat ya, nanti gua tampilin, Dybala ini rekor cederanya parah banget. Di tahun 2021 ini sampai dengan Januari kemarin tanggal 3 dia udah absen 23 hari. Kemudian itu gara-gara muscular problem. Kemudian ada lelah juga nih, cedera otot lelah gitu ya. 13 November sampai 22 November gitu ya, muscle fatigue. 9 hari. Kemudian sebelumnya absen 27 hari juga, dari September, November, Desember. Itu udah 40 hari lebih. Ini kalau kita sampai beli Dybala buat nuker sama siapa? Alexis Sanchez. Karena posisinya betul Dybala akan bagus banget ngisi posisinya Alexis Sanchez sebagai second striker gitu ya. Dia kidal juga akan memberikan dimensi yang berbeda dalam penyerangan kita, di mana penyerang kita semua right footed sekarang. Terus apalagi dia masih muda gitu ya. 28 tahun. Dia pengganti yang tepat untuk Alexis Sanchez gitu katakan, karena ya nggak mungkin gantiin Dzeko, nggak mungkin gantiin Lautaro Martinez, mungkin gantiin Korea kalau dia akhirnya nggak ditebus Inter. Mungkin satu-satunya kesempatan itu sih, satu-satunya yang paling memungkinkan Korea. Tapi ya mau nggak si Inzaghi, karena kayaknya suka banget Inzaghi sama si Korea kan. Tapi Alexis Sanchez ini kan masih sampai 2023 kontraknya, jadi dia bukan free transfer. Kita harus buang slot pemain mahal dulu nih yang gajinya bisa nutup Dybala. Katanya dari beberapa berita kemungkinan dari Vidal dan gajinya Vecino, tapi menurut gua tetap gajinya penyerangnya sih yang harus dikurangi, karena kalau kita ngurangi gajinya Vidal untuk penyerang kita udah harganya mahal-mahal semua nih gajinya nih. Kita juga butuh pemain-pemain keren level dunia di lini tengah. Gue bacain berita dari Gazzetta dello Sport. Gua terjemahin beberapa isinya. Inter siap bersaing memperebutkan Dybala karena Juve kesulitan menghadapi menemukan bersepakat kontrak baru. Upaya ini dianggap bukan sekedar mengganggu Juve. Setelah gue pikir-pikir, betul juga ya. Bahkan menurut gue itu kayaknya emang sekedar buat ganggu Juve deh, biar Juve nggak perpanjang kontrak Dybala, tapi Dybala nggak ke Inter juga gitu memang. Karena kan ini terkait siapa persiapan Juve untuk dapetin penggantinya Dybala. Kalau Dybalanya perginya terlalu mepet, nanti kayak kasusnya Ronaldo. Jadi menurut gue relatif mustahil lah. Penggantinya Dzeko kayaknya Siamaca, penggantinya Alexis Sanchez ya mungkin Raspadori. Sementara untuk pemain yang usianya masih 20-an, pertengahan usia emas, gue rasa tetap di Korea. Dybala, Lautaro kita terlalu mubazir juga. Terus kedatangan Dybala tidak hanya akan menjadi pukulan berat dari sisi teknis, tetapi juga ini adalah usaha mengambil simbol besarnya Juventus. Jadi Inter, ini menurut Gazzetta ya, Inter akan mengakhiri dominasi Juve, kemudian mendapatkan Piala Super kemarin, Supercopa, dan sekarang akan mengambil nomor 10-nya Juve. Jadi 3 triple T gitu ya, 3 kali menghancurkan Juve. Pertama menghancurkan dominasi di Scudetto, kemudian ngambil Supercopa, sekarang ngambil nomor 10-nya. Inter, menurut beberapa media besar di Italia, sekarang lagi punya kecenderungan ngambil sosok-sosok utama di rival mereka. Kita ngambil Simone Inzaghi,
sosok paling menonjol di Lazio. Sebelumnya sempat De Vrij yang juga pemain terbaiknya Lazio. Kita ngambil Dzeko, pemain terbaiknya Roma. Terus kita ngambil Hakan Çalhanoğlu dari Milan. Jadi Dybala ini adalah usaha Inter dan Marotta juga untuk ngambil simbol-simbol dari rival klub. Yang jelas Marotta sangat menyukai Dybala. Dia adalah pengagum berat pemain Argentina ini. Dan Marotta adalah spesialisnya free agent. Oleh karena itu mustahil menganggap isu ini cuman omong kosong belaka. Paulo Dybala dan Juve akan berakhir tanpa perpanjangan kontrak karena waktunya sudah semakin dekat. Dybala katanya akan nunggu sampai last minute penawaran dari Juve, kayak macam Messi gitu kali ya. Ada ketegangan antara Dybala dan Juve. Itu juga jelas. Bulan Oktober ada mereka sudah sepakat untuk kontrak 5 tahun, 8 juta plus 2 juta per tahun, berarti 10 juta bro, sama bonus. Sanggup nggak tuh Inter? Kemudian sesuatu terjadi dan semuanya belum tersendat gitu ya sampai saat ini. Kita semua tahu bahwa Marotta sangat menyadari dinamika ini di Juventus dan mengetahui bahwa Dybala juga akan memprioritaskan Juve. Dybala tidak akan berbicara dengan klub lain sampai dengan Juve mengatakan tidak. Untuk lebih jelasnya, Inter di bulan Oktober kemarin nggak sanggup bayar 10 juta, jadi si Marotta nggak nawarin kontrak ke Dybala. Itu karena Lautaro baru aja ditawarin gaji baru 6 juta dan kemudian ada Brozovic dengan nilai yang kurang lebih sama. Tapi jika Dybala bisa nurunin dikit, Inter akan sanggup. Itu kalau dari kata Gazzetta. Kessie belum Milan belum perpanjang Kessie, Juve kesulitan perpanjang Lautaro. Sementara Napoli lebih parah lagi, dia baru-baru ini habis menjual Insigne, dia bilang nggak akan perpanjang Marten. Sementara kita perpanjang Bastoni, perpanjang Barella, perpanjang Lautaro, perpanjang Brozovic. Beda kelas bro. Pada bulan Juni ini tagihan Inter akan lebih ringan nanti ya di akhir musim, karena Vidal dan Vecino akan berakhir. Itu berarti ada 16 juta yang kosong slot untuk gaji mereka, dan itu bisa untuk Dybala. Jangan sih kalau menurut gua slotnya Alexis Sanchez. Karena kita butuh tetap pemain tengah yang level gajinya tinggi juga gitu. Ini jangan sampai kita butuh yang kayak tipikal Vidal lah, legend-legend yang bisa membimbing di ruang ganti. Kita belum ada ini. Kemarin waktu lawan Juve aja kelihatan banget mental kita drop banget di awal. Serangan lini depan Inter akan berbeda untuk musim depan. Marotta siap untuk itu. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memboyong Dybala dengan nilai 0 dengan free transfer. Pada tahun 2019 Marotta sudah mencoba melakukan pertukaran Dybala Icardi. Jadi memang Marotta ini penggemar berat dari Dybala. Dybala masih berusia 28 tahun kalau nggak salah ya dia. Oh iya, dia betul, kelahiran 93, 28 tahun, tingginya 177, posisi utamanya second striker dan kidal. Pas banget. Tetapi siapa yang mau diganti, itu masalahnya. Lautaro, Dzeko mungkin diganti Siamaka. Korea tergantung nih, dilanjutin nggak, dia masih pinjaman. Dengan opsi tebus atau obligation tebus, gue nggak tahu. Kalau Alexis kontraknya masih 23, mau nggak mau harus jual. Siapa yang mau beli Alexis nih? Cederanya sama aja kayak Dybala gitu. Menurut gue udah bandingin Alexis bagus banget mainnya kemarin. Kalau teman-teman rela nggak Alexis ditukar Dybala? Atau siapa nih dari 4 ini yang diganti? Korea, tega ganti Korea. Korea ini ya gaya mainnya beda juga sih sama Alexis gitu. Dia second striker, jangkung. Jadi memang yang gayanya paling persis Dybala ya si Alexis ini. Mau nggak mau pasti gantinya Alexis. Tapi sanggup nggak nih gajinya? Untuk sejauh ini isu-isu transfernya baru itu dulu, belum ada lagi. Untuk teman-teman gimana nih? Ada info apa terkait Dybala? Kalau susah juga sih ini, kalau menurut gue condong ini cuma kabar angin belaka. Nanti di hari Minggu kita akan lawan Atalanta, hari Senin dini hari lebih tepatnya. Kita full tim. Ini perjuangan yang berat banget karena kita nih lelah nih. Kalau gini sampai menang lagi berarti kita meraup dalam tanda kutip 9 poin ya, karena lawan Juve kemarin menang, lawan big match semua nih, Lazio, Juve, Atalanta, dan itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi lawan-lawan kita. Oke deh teman-teman, kita tunggu nih ada kabar-kabar terbaru apa terkait bursa transfer.
Sejauh ini belum ada kabar lagi, kayaknya menunggu kepastian kontrak Brozovic dulu. Kemudian mungkin kita akan menjual beberapa pemain. Yang paling hangat Vecino ditawar free agent oleh Lazio, dan Sensi katanya akan dibalikin ke Sassuolo, akan jadi bagian dari Fratesi. Tapi itu semua sampai dengan baru akan terjalin di akhir musim. Padahal yang gua harapin kita memperkuat backupnya Perisic dan lini tengah untuk di Juni ini, karena kita akan menghadapi jadwal yang sangat padat. Tadi malam ada Arsenal lawan Liverpool, itu shot on goalnya Liverpool cuma 1, padahal percobaannya 23 atau 17 gitu. Saking nggak bisa, saking ditinggalnya Mane sama Salah gitu ya. Tim sekuat mereka yang kedalaman dengan budget transfer sebanyak mereka aja kehilangan pemain utamanya aja kelabakan gitu. Gimana kita harus menambal dengan bijak. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.